Halo semuanya, back again with me, I'm CRY. Ya, untuk video kali ini gue membahas tentang salah satu anime yang lagi booming banget tentang video promosional tuh yang sangat menggilai batin gue gitu, yang bikin lemes-lemes anget dan bikin burit lu tuh meledak kemana-mana gitu kan. Dan anime yang ingin gue bahas adalah Tux of Destiny gitu kan. Oke, sekedar informasi, Tux of Destiny belum rilis. Jadi kalau lu minta sini bilang, "Bang, nontonnya di mana? Nonton di mana?" Belum rilis gitu. Rilisnya bulan depan ya. Tapi di sini gue ingin membahas nih anime, sekalian merekomendasikan dan mempromosikan buat lo semua yang mungkin tertarik sama nih anime, buat lo yang ingin menikmati nih anime atau mencari circle dan komunitas, lu gabung aja ke grupnya. Link masuk grupnya udah gue letakin di deskripsi, tapi ini grup Facebook ya. Untuk grup WA, Tele ataupun sosial media lainnya nanti bakal gue kasih tahu lagi karena belum ada secara official dari kita gitu. Oke, yang ingin gue bahas di video kali ini itu adalah bukan kualitas. Kalau kualitas kayaknya terlalu dini untuk ngebahas itu. Tapi di sini kita itu akan ngebahas apakah ini anime berakhir overrated atau underrated. Untuk sedikit contoh aja, kita sudah melihat anime dengan judul Vivy Fluid Song ya. Fluid Eye Song kalau nggak salah judulnya itu. Gue lupa juga, ingatnya Vivy doang gitu. Itu adalah anime super bagus, visualnya super mewah, tapi underrated. Kenapa gue bilang underrated dan underrated itu apa? Underrated itu artinya bagus tapi jarang ada yang bahas, jarang ada yang nonton. Kalau nonton mungkin banyak tapi yang ngebahas minim. Seperti Oddete Taxi, Fumetsu no Anatae, mereka tuh anime bagus tapi underrated di tahun ini tapi ya. Nah, ada lagi anime yang namanya overrated. Overrated itu apa? Digadang-gadang, banyak yang bahas, tapi berakhir ya mungkin mengecewakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Yakusokuro Neverland di awal tahun ini yang berakhir sangat menyakitkan. Horimiya juga menurut gua terlalu overrated dan sekarang berakhirnya ya dibilang jelek enggak, tapi enggak memuaskan apa yang gua inginkan dari komik yang udah berumur lebih dari 10 tahun. Lalu juga yang baru musim ini belum tamat juga, Tantewa Musindeiru atau Tanmoshi, itu juga menurut gua berakhir overrated dan akhirnya dari overrated itu kekecewaan dari sebagian besar. Dan gua di sini menilik bagaimana Tux of Destiny ini. Kalau gua sekarang mikir genrenya itu terlalu underrated. Kenapa? Karena mereka memasukkan unsur musik yang mirip banget dengan Vivy gitu kan. Tapi di sini kan mereka menampilkan kualitas visual yang sangat luar biasa lewat yang namanya trailer. Memang mungkin lu pada nggak bisa percaya namanya trailer. Tapi trailer ini tuh gua garis bawahi dulu, trailernya ini yang mungkin udah bisa kalian tonton atau udah kalian tonton di YouTube ataupun di situs-situs seperti Ani Broadcast dan juga Aniplex. Itu mereka tuh membawa nama besar gitu, MAPPA dan juga Madhouse, dan itu sangat ditekanin by MAPPA, Madhouse gitu kan. MAPPA, Madhouse. Itu artinya apa? Artinya ini kolaborasi atau lagi featuring. Tapi mereka menekankan di mana? Mungkin kalau gue bisa berpikir secara simple, anime ini mungkin gak punya jalan cerita yang memuaskan. Belum tentu jalan ceritanya bagus, belum tentu jalan ceritanya lu suka, belum tentu plot twistnya bisa bikin lo wow. Tapi banyak yang menjamin, termasuk gue, visualnya jangan ditanya bro. Lu nyuruh 2 orang buat ngerjain sama aja, 2 studio besar disuruh ngerjain 1 judul gitu. Dan lagi, anime ini akan berjalan sepanjang 2 core. Ingat, 2 core, bukan 12-13 episode, tapi 24-25 episode. Dan itu bisa menampilkan bahwa emang selain niat, ini memang mau bukan mempromosikan animenya secara luas, tapi ingin ngasih tahu ke lu pada. Kalau misalnya MAPPA dan Madhouse kalau bersatu itu jadi apa. Dan 1 core itu kurang. Kalau misalnya mau 2 core berarti mereka bukan ingin promosi tentang kualitas visual mereka yang luar biasa sebagai studio yang sangat terkenal, tapi juga ingin membuktikan kamu juga bisa bikin cerita super epic gitu. Kenapa? Tux of Destiny itu ceritanya itu original, jadi lu mau cari komiknya itu nggak ada, novelnya itu nggak ada. Kalau memang ada original story itu tetap animenya, jadi anime yang diadaptasi ke adaptasi lain seperti itu ya. Jadi ini nggak berasal dari komik, nggak berasal dari anime. Ini memang pure buatan dari produsernya langsung, yang menurut gua duitnya mungkin lebih gede daripada pembuatan KNY gitu ya, atau pembuatan Fate. Soalnya sekarang itu memang peta persaingan anime itu bukan lagi masalah alur cerita. Banyak anime alur cerita bagus berakhir ya biasa saja. Contoh Fumetsu, Fruit Basket, mereka alur ceritanya bagus, tapi berakhir seperti apa? Underrated. Ada juga yang visualnya bagus dengan cerita yang cukup unik dan juga berakhir underrated juga. Contoh yang gue sebutin, Vivy.
Ada juga anime yang cuma jualan waifu tapi dibahas banget. Ada, apa judulnya? Tanmoshi gitu kan. Nah, apakah anime ini tuh bisa memberikan apa yang diinginkan oleh para penikmatnya? Kalau persaingannya itu hebat-hebatan visual, udah pasti. Yang punya lebih banyak duit lah yang menang. Tapi kalau misalnya mau memangsa pasar lebih luas, itu adalah hebat-hebatan membangun waifunya gitu. Nah, waifunya kalau kebetulan gue lihat itu namanya Destiny ya. Destiny itu katanya sih mirip Zero Two. Tapi gue nggak setuju. Karena dia lebih mirip sama... nggak usah dibahas lah, soalnya dia L gitu kan. Jadi di sini, gue ingin menyimpulkan sederhana aja tentang anime Text of Destiny. Apakah berakhir sebagai anime yang cuman jualan visual? Apakah anime yang bener-bener totalitas sempurna? Jawabannya adalah simple, totalitas sempurna. Kenapa gue bilang totalitas sempurna? Nggak mungkin ada produser yang mungkin kekayaannya seperti Sultan Arab itu mau meng-spend uangnya atau mengeluarkan uangnya hanya untuk mempromosikan kualitas visual atau level grafis yang atau level kualitas visual yang bisa mereka tingkatin atau yang bisa mereka berikan gitu kan. Kalau misalnya mereka cuma ingin memberikan kualitas visual atau ngasih tahu, woi, gue juga bisa bikin yang sekeren UFO Meja gitu. Mereka cukup bikin 12 episode doang. Tapi di sini mereka bikin 24 atau 25 episode alias 2 core alias 2 season alias akan berjalan sepanjang 2 musim. Kebanyakan alias-alias ya gue nih. Itu membuktikan apa? Ini niat banget. Jadi kalau misalnya gue melihat tentang trailernya yang sangat wah itu, tapi tidak dibarengin dengan komunitas yang ramai membahas, jadi menurut gue akan berakhir sebagai underrated. Tapi kemungkinan akan jadi anime overrated yang sangat memuaskan apabila teman-teman mau meluangkan waktunya untuk bergabung ke komunitas di grup Facebook kita tentunya. Oke? Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue si RW dan sampai ketemu di video gue lainnya. And see you next time.